Semuanya sehat ya? Sehat dong. Siap. Mas Densu, boleh dong dikasih tahu sama teman-teman di sini apa sih sebenarnya perbedaan yang paling signifikan yang kamu rasakan dari main film terus sekarang jadinya film animasi? Oh, perbedaannya. Tadi udah dapat gambaran ya. Jadi voice actor itu beda sama dubbing. Itu saya baru paham pada saat saya eksekusi. Terus semua hal itu ada bunyinya. Ada bunyinya. Bunyi suara diam, bunyi suara nengok. Jadi semua ada bunyi aja kalau kita nengok. Jadi pas pertama tuh saya disuruh nengok, ya saya nengok kayak gitu. Suara nengok. Suara nengok gimana? Boleh dicontohin gak sih Mas suara nengok gimana sih? Oh gitu. Ada macam-macam, ada nengok kaget, gitu. Ada mungkin nengok ngelihat mantan, gitu. Jadi semua tuh ada suaranya. Dan itu bikin kita jadi kayak kita harus mulai dari nol lagi deh gitu. Tapi buat kami itu seru banget karena kita dapat satu experience yang memang kita belum pernah. Jadi kita excited banget sampai suaranya Mas Doni Damara ini hilang. Hilang suaranya beneran. Saking udah all out banget gitu ya. Iya, hari pertama tuh Bramantia ya namanya. Itu suaranya kan wah gagah gitu. Hari kedua lebih ke Cipang gitu. Ini Bramantia kenapa jadi begini suaranya? Ternyata tenggorokannya geser hari kedua ya. Kitanya agak kusut. Jadi emang sesulit itu dan yang lebih sulit lagi ternyata kita kan tidak ada visual. Jadi kita harus bermain sama imajinasi. Ini nih orang aneh-aneh semua. Ada yang dia lompat ke atas meja, beneran. Untuk mendapatkan benar-benar ekspresi soul dari. Memang kalau sama aktor emang begitu. Keren. Iya, jadi emang benar-benar totalitas. Jadi kalau kalian dengar dari suaranya tadi, kenapa kalian bisa ngerasain mungkin emosinya? Karena memang pemainnya tuh ngeluarin emosinya benar-benar. Dan yang paling sulit lagi adalah bagaimana memvisualkan itu. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk para animator kita. Terutama Mas Daryl yang memang berkecimpung di sini lama banget. Saya pikir beliau bilang sekitar setahun, ternyata hampir 2 tahun ya Mas ya. 2 tahun loh dia di depan gambar itu sembari nyemil ya kan. Gitu ya, ditonton ya nanti ya. Iya tuh, jangan sampai nggak ditonton ya. Tapi kalau berbicara tentang Panjinya deh, waktu itu gimana tuh cara mendalami si karakter Panjinya? Oh, karakter saya di sini sebenarnya lebih ke fontnya ya. Fontnya ya. Font Arial Bold. Kalau karakter Panji sebenarnya saya udah tahu lama karena usia saya kan termasuk Highlander ya. 68 Panji 68 ya. Saya 67 waktu itu. Ibu saya baru lahir kayaknya. Jadi kebetulan Panji itu kalau buat angkatan saya itu udah melekat banget di hati karena saya sering baca di beberapa artikel di koran ataupun di bukunya langsung. Dan tokoh Panji itu sendiri memiliki keistimewaan karena buat saya dia tuh Marvel pertama. Kalau istilah saya Marvel pertama, dan dia ada tuh di setiap zaman. Dan itu yang bikin saya merinding ketika saya ditawarin. Saya bilang, ya bener, jangan saya lah gitu. Tapi sembari saya kontrak gitu. Karena biar gimana juga BU ya Kak. Karena nggak nyangka bisa memainkan sosok yang buat saya kalau ini dibikin live actionnya. Semoga amin ya dari film ini ya. Ya, ayolah nonton biar untung biar kita bikin live actionnya ya. Gitu, karena modalnya gede banget. Dan buat kalian tahu ya, untuk bikin beginian doang animasi tuh angkanya nggak kecil sama sekali. Angkanya nggak kecil, bahkan mungkin bisa lebih mahal daripada kalau kita bikin film drama yang kalian nonton gitu. Dan semoga dari film ini, dan terima kasih banyak untuk Falcon dengan komitmennya, karena saya tahu banget bikin film kayak begini tuh gambling. Kadang-kadang bisa dihitung di atas kertas, kemungkinan pasti rugi. Tapi Falcon selalu punya komitmen bahwa kalau nggak ada yang mulai, terus bagaimana kita berkembang gitu. Bukan hanya masalah angka nih, tapi bagaimana kita start sesuatu untuk apa? Untuk anak bangsa, supaya kita punya karya dan kita bisa catch up dengan kemajuan yang sudah ada di luar sana. Jadi aplaus juga untuk Falcon. Dan terutama untuk Pak Hans yang sudah menemukan karakter ini. Terima kasih banyak. Saya terharu banget kalau saya dikasih kesempatan. Soalnya dari dulu saya pengen main jadi film itu, aktor film action. Oh keren. Gak pernah dipanggil cuma. Sama ya Wak ya. Tapi kan akhirnya lanjutan orang animasi seperti apa sama Mas Doni, seperti apa pengalamannya? Pengalaman saya seru banget, pengalamannya saya seneng banget sebenarnya jujur. Apalagi salah satu orang yang saya paling senang ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Menkolahok. Kita tuh Oh iya betul. kita tuh udah kayak
punya Ya, ya. satu chemistry yang sama-sama masuk gitu dengan tingkahnya beliau jenaka dan sebagai figur example sebagai senior aktor yang menurut saya banyak banget belajar sama beliau dan bersama pemain-pemain lain yang menurut saya suasananya hidup banget ya. Jadi good experience and very fun. Mas Doni. Ya, sama juga seperti itu, saya kenal Denny jauh sebelumnya gitu. Terus kita waktu itu ketemu ada film Man Called Arrow. Karena kita memang syutingnya di luar kota, jadi ya udah ketemunya dia lagi, dari mulai bercanda sampai serius, sampai kita tukar pikiran, sampai sekarang terakhir kemudian itu 2020 itu kita. Ini kan terakhir project kita bareng. Iya. Di Panjitan ke orang. Iya. Mas Doni pita suaranya sempat sampai Iya, jadi gimana? saya juga nggak tahu tanpa saya sadari ternyata istilah dari Daryl adalah lu stres tuh pita suaranya gitu. Jadi hilang, asli hilang. Jadi bijak sekali Daryl waktu itu saya diliburin 3 hari. Diliburin 3 hari dan saya ngerasa wah ini gue nggak ganggu produksi nih. Tapi ternyata ada teman-teman lain yang masih bisa Ganggu sih, ganggu. Iya itu dia makanya maaf banget. Gak apa-apa. Itu Doni Damara aman. Apa pemain baru nih? Jadi akhirnya saya di istirahat full total istirahat ke dokter masuk lagi ya di tempat setelah istirahat baru pulih suara saya. Hanya butuh istirahat atau ada treatment khusus buat? Oh enggak ya, terus saya ke dokter aja dikasih obat anti inflamasi. Sampai di situ kapok nggak sih main animasi apa makin semangat? Oh enggak, justru sebagai full sector saya rasa teman-teman semua juga ini pengalaman baru dan menantang buat saya. Ada kesulitan sendiri, ada menarik sendiri dari bagaimana kita waktu mengisi suara kita berimajinasi sebelumnya kita reading. Beda dengan kalau yang seperti dulu tadi teman-teman juga cerita dubbing, ini kita harus berimajinasi, bahkan kita juga seperti tadi Mas Denny bilang nengok harus ada bunyi, kita harus bisa mengekspresikan itu yang tanpa ada gambar. Iya. Seperti itu. Jadi kapok sih saya rasa enggak. Jadi tapi challenge-nya saat masukin suara itu setiap katanya ada sampai aja. Kalau Deni sendiri sampai ngapain? Saya sampai Wah, dia macam-macam justru. Sampai kursi, sampai tongkat sapu Iya. juga jadi pedang-pedangan. Pokoknya imajinasi Iya. benar-benar bermain. Tapi Iya. pengalaman yang paling unik ya, ini maaf ya, bukan jorok ya. Biji lu tuh hampir kerasa ketarik pada saat lu keluarin Oh, iya. teriakan. Jadi iya. Jadi kalau kata Mas Daryl sutradaranya, kalau sampai itu lu belum ketarik, itu belum maksimal gitu. Dan akhirnya gua ngalamin pengalaman pertama gua itunya ketarik. Beneran ini nggak bercanda gitu. Jadi gua merasa kayak oh bisa sampai kayak begitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya katanya bagus gitu. Gitu aja. Bang, kan ini kan Bang sebagai aktor kan sebenarnya udah lama juga kan. Dan sekarang nih ada tren baru mengenai animasi Iya. yang melejit. Bagaimana melihat industri ini ke depan? Gue dulu kali ya. Kalau aku melihat sebenarnya kita sebut nama aja Jumbo kemarin itu salah satu fenomena di mana satu film animasi malah berdiri di peringkat 1 film Indonesia gitu loh dalam daftar sejarah kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dan juga marketnya tuh ada. Sehingga para teman-teman animator ini akhirnya bisa punya kelegaan. Mereka tuh nunggu masa di mana mereka tuh boleh tampil, karyanya boleh hadir. Tapi kan masa itu kan kelam sekali buat para teman-teman animator. Di mana animasi itu bukan menjadi satu segmen yang kita akan dahulukan. Rata-rata film kita pasti segmennya horor. Bagaimana dengan genre yang lain? Bagaimana dengan peluang yang lain? Nah, dengan hadirnya Jumbo kemarin menurut saya ini menjadi